saudara lihat ya, peristiwa yang bom Pakistan ini, korbannya polisi semua, saudara. Dan masjidnya ini ada di tengah kantor polisi, saudara ya. Apakah polisi itu nggak boleh berdoa, saudara ya? Sehingga dibomnya pada waktu berdoa. Gila ya, saudara ya. Saya saja melihat ini, saya bolak-balik masih enggak habis pikir ya. Kalau saudara lihat ya, peristiwa yang bom Pakistan ini, korbannya polisi semua, saudara. Dan masjidnya ini ada di tengah kantor polisi, saudara ya. Apakah polisi itu nggak boleh berdoa, saudara ya? Sehingga dibomnya pada waktu berdoa. Gila ya, saudara ya. Saya saja melihat ini, saya bolak-balik masih enggak habis pikir ya. Orang-orang Islam ini berpikirnya apa sih ya? Apakah doanya mereka, terus Anda berpikir doanya mereka itu togut atau bagaimana? Adalah. Ya, nih Pak Teddy, lalu Andi USA. Terima kasih, Pastor. Ya, saya sedikit mau kritik ya, lembaga-lembaga gereja di Indonesia. Kita sudah tahu, Pak, secara sistemik ya. Saya bicara dulu tentang persekutuan gereja-gereja di Indonesia PGI di bawah naungan oleh ada beberapa gereja yang dia naungi. Tapi Pak, ini yang jadi masalah sekarang adalah bahwa ini PGI dibiayai oleh negara. Dia dikasih subsidi negara. Dan tugasnya ya paling di kepala saya, Pak, yang bos-bosnya itu cuman ketuanya, bendahara sama sekretarisnya. Dia membawa lembaga-lembaga, nanti dia ada gereja-gereja di bawah, Pak. Kayak GPIB, GKI, GEMIM, Gereja Indonesia yang ada NTT. Mereka selalu bikin pertemuan-pertemuan rapat yang saya lihat. Pertemuan itu pertemuan rutinitas, cuma mempergunakan anggaran itu untuk hotel, makan, lain sebagainya, dan tidak pernah terdengar memberikan solusi terhadap warga Kristen di Indonesia umumnya. Mereka tidak tahu sampai sekarang ini, Pak, mereka berbicara apa di dalam pertemuan-pertemuan. Yang saya percaya seperti pengalaman saya dari beberapa tahun, mereka cuma membagi-bagi uang untuk hasil daripada subsidi negara. Ya, contohnya secara gamblang mereka khususnya PGI atau gereja-gereja yang saya bilang tadi, yang gereja gaya GPIB, ada lagi gereja GKI, semuanya itu yang bernaung di bawah dia, semua pada diam, Pak. Karena apa? Karena sudah diberikan duit, semuanya sudah terkontrol. Tidak ada sedikit pun dia bicara tentang SK Menteri, penutupan gereja, persekusi orang. Gereja-gereja yang besar yang sekarang, ini PGI ini udah termasuk sarang penyamun. Saya jujur aja saya bilang sarang penyamun. Karena tidak ada gebrakan secara nasional membela orang-orang Kristen yang dipersekusi. Membela gereja-gereja yang ditutup. Kesemuanya itu kelihatan sekali, Pak. Dan sekarang apa yang kita harus lakukan? Itu sudah pada kenyataan. Mereka lakukan itu dari beberapa puluh tahun. PGI itu tidak ada aksi apa-apa. Kecuali dia mengumpulkan organisasi gereja itu dengan mempergunakan fasilitas keuangan negara. Sehingga mereka secara sistemik mulutnya tertutup. Sekarang orang begitu kita anggap apa, Pak? Sekarang hedonisme. Mereka sudah tidak benar-benar melayani Kristus. Apa yang digambarkan di dalam Alkitab, mereka memang sudah tidak melaksanakan itu. Karena mereka sudah terkooptasi dengan uang negara. Ya, itu yang saya harus tegur kepada pengurus-pengurus PGI, terutama Pak Gultom itu. Dia itu kaya itu, Pak, banyak duit. Karena uang itu tidak pernah ditanya orang waktu disubsidi negara. Negara berikan berapa miliar kepada PGI. Dia nggak akan sampaikan
kepada gereja-gereja yang dia bawa naungannya dia. Dia cuma berani bikin pertemuan-pertemuan gereja Indonesia bagian timur, barat, ke selatan, ke Irian Jaya, ke Sulawesi, ke Sumatera. Dia kumpulkan pendeta-pendeta sama pengurus-pengurus gereja. Seolah-olah inilah program kita. Tetapi tidak ada program yang mengena ke seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya warga Kristen yang terpersekusi itu. Atau di dalam hal penutupan-penutupan gereja. Inilah salah satu yang kita harus hantam terus gereja-gereja yang ada. Yang saya katakan di sini bahwa PGI itu benar-benar sarang penyamun. Kecuali dia jujur terbuka di media bahwa dia diberikan anggaran negara seperti ini, uang ini digunakan untuk apa? Jelas dan dia harus memberikan reformasi kepada warga gereja yang ada di Indonesia yang dipersekusi atau gereja-gereja yang ditutup atau dia melawan SK2 menteri itu. Nah, itulah salah satu kalau dia berani dobrak dari situ, baru situ saya mau lihat kejujurannya, taringnya itu sebagai PGI. Tapi sampai sekarang Pak, dari beberapa puluh tahun mereka diam aja. Karena sudah dibayar. Itu pun terjadi di gereja-gereja di daerah Pak. Itu terjadi. Sehingga pelayanan gereja sudah tidak benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak. Ya Pak Andi lanjut. Iya, pagi, siang, malam, salam Mas Babi. Note saya hari ini singkat. Untuk Pak Teddy, PGI emang udah hopeless Pak, ya kan? Mereka ini katanya ada tadi kamu nyebutin ada pertemuan. Pertemuan itu kan ada biaya transportasi, biaya hotel, jangan lupa biaya entertainment, biaya hiburan. Itu pendeta-pendeta itu sudah. Anyway, so tadi mengenai ini Pakistan ya, saya baca di Alkitab baru ingat tadi di buku John 10 pasal 10 ayat 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come so that they may have life and have it to the full. Jadi di Alkitab ada ditulis, ya kan? Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan memusnahkan. Jadi ya kalau kejadian di Pakistan ini jangan heran, memang ajaran mereka itu untuk mencuri, membunuh, dan memusnahkan. Sekarang dari semua negara Islam, apa yang bisa mereka sumbangan ke dunia? Ada nggak mereka sumbang bikin pabrik pesawat, pabrik mobil? Apakah sumbangan negara-negara Islam semua di seluruh dunia, kecuali hasil bumi ya, itu ya minyak itu hasil bumi. That's all. Tapi untuk yang kreatif manusianya itu ada nggak satu pun negara di dunia Islam nggak ada yang. Jadi mereka semua ini udah dinubuatkan di Alkitab. They come to steal, to kill, and to destroy. Ya itu udah prinsip mereka Pak. Jadi ya maklum lah. Utaknya udah mencuri, membunuh, dan memusnahkan. Ya itu aja deh Pak Paul. Thank you. Siapa mau nanggapin lagi? Lanjut terus. Pak Galaksi boleh terus. Ya, saya mau injeksikan sedikit mengenai apa yang sudah pernah secara sukses dijalankan di sini, yaitu mengundang para pembicara-pembicara yang bervisi Pancasila dan berbudaya nasional yang mengayomi persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, ini perlu kita teruskan dengan kekuatan-kekuatan yang semacam itu supaya bisa menjadi masukan untuk kita semua. Bukan saja daripada golongan kita sendiri, tapi banyak orang muslim yang ngintip secara rutin kepada chat di sini, sehingga mereka juga bisa teredukasi dan terbuka otaknya mengenai bagaimana pemikiran maju dari golongan Islam sendiri yang sudah
transenden, sudah meningkat pemahaman dan pengetahuannya mengenai bagaimana kita untuk bersikap dan bertindak di dalam wadah yang berbeda-beda tetapi dimaksudkan untuk bisa berjalan bersama tanpa saling gontok-gontokan. Ini perlu kita teruskan karena ternyata sudah sukses. Jadi misalnya banyak kiai-kiai yang punya pesantren yang pendiriannya tidak miring ke kiri dan tidak miring ke kanan, tapi mengemukakan kebenaran yang sebenarnya dan bisa diterima oleh akal sehat dan otak waras. Ini salah satu kelebihan yang ada di chat kita di sini. Jadi mohon supaya bisa kita teruskan kembali kebiasaan yang bagus ini supaya bisa bermanfaat secara lebih luas untuk kita semua. Kira-kira itu saja tambahan saya, Pak. Terima kasih. Ya itu Pak Galaksi ya, itu ada satu pesantren tuh. Pesantren namanya Tebu Ireng. Itu kan kita udah pernah ngomong itu kalau ketuanya si Gus Nuril kalau bisa masuk ke sini. Itu gimana Pak Santiamer? Ada progres nggak Pak? Si ketuanya pesantren Tebu Ireng itu, si Gus Nuril. Itu kalau bisa masuk ke kita, Gus Nuril. Gus Nuril, coba nanti Pak kita hubungi ya, kita hubungi nanti Gus Nuril ya. Kan dia sering dia sering dihujat kan gara-gara dia pernah khotbah di gereja. Jadi dia itu pandangannya agak luas deh kelihatannya orang. Ya, dan satu lagi ada satu kiai yang sekitar Cirebon, Indramayu segala macam itu yang pendidikannya 20 tahun di Mesir itu. Tapi orangnya betul-betul lurus. Apa namanya itu? Oh, Sihab. Pak Sihab. Sakur, ya. Buya Sakur, ya itu. Coba diundang dulu. Itu kalau muncul dia bisa terkaing-kaing semua itu mendengar pemahamannya. Karena pemahamannya itu sangat luas dan bisa diterima oleh akal sehat dan otak waras. Walaupun Islam atau maupun Kristen, semuanya bisa mengakui kebenaran yang terkandung di dalam pemahamannya yang secara luas tuh. Kira-kira begitulah warna dan corak daripada pembicara yang perlu kita ajukan dan kemukakan di forum kita ini. Karena forum kita ini terlalu banyak penggemarnya, terlalu banyak pengintipnya, orang muslim sendiri. Nah inilah posisi-posisi dan kondisi-kondisi yang perlu kita manfaatkan secara maksimum. Kira-kira begitu, Pak. Silakan. Lanjut lagi. Pak Santiamer, Bulis. Ya, dari saya itu dulu. Bu Bulis mungkin sama Bu Linda ada nggak Bulis? Mana Bu Linda mana masuk? Satu lagi nih Pak Pol. Ya, boleh. Kejadian minggu lalu ini di Gaza Strip itu. Kalau menurut saya langsung turun ke bawah ke south, ke selatan, hancurkan tuh Gaza area udah sekalian deh. Isinya teroris pada ngebom kanan kiri. Ngirim roket, beraninya ngirim roket. Ya kan kalau pandangan saya sih Israel harus marching to the south, habisin deh semua. Beres deh. Yang dengar gitu ini bisa pengen marah aja. Anyway. Kok sepi, mana ini Ibu Linda, mana Ibu Linda? Nggak ada Ibu Linda. Bentar. Nggak masuk belum? Johnson Panjaitan pun perlu diundang itu. Itu pembicara yang cukup luas wawasannya. Johnson Panjaitan? Ya, silakan. Taruh di dalam daftar kita. Supaya kita manfaatkan semua kekuatan-kekuatan yang punya akal sehat, otak waras, dan yang betul-betul pinter untuk susah disanggah. Pemikiran-pemikiran yang maju gitu.